Alhamdulillahilladzi biiradatihi wa masyiatihi ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam sejarah peradaban hidup manusia, rekayasa tindak kejahatan yang merupakan perbuatan tercela pernah terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdahulu sampai sekarang. Misalnya di dalam Al-Quran surat Yusuf, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan kisah rekayasa tindak kejahatan yang diperbuat oleh saudara-saudaranya atau saudara-saudara Nabi Yusuf kecuali Bunyamin, dengan maksud semua itu menjadi pelajaran atau ibrah agar kita tidak melakukan perbuatan yang keji tersebut. Al-Kisah saudara-saudara Yusuf yang punya rencana jahat itu melakukan konspirasi untuk membunuh Yusuf alaihissalam atau membuangnya ke suatu tempat. Motif kejahatan mereka itu adalah sifat iri dan dengki kepada Yusuf alaihissalam dan juga saudaranya yang bernama Bunyamin, karena keduanya lebih dicintai dan disayangi oleh ayahnya. Dengan membunuh atau membuangnya, mereka berharap perhatian dan kecintaan ayahnya itu beralih dan tertumpu kepada mereka. Akhirnya kemudian mereka bersengkongkol untuk membuang Yusuf alaihissalam dengan memasukkannya ke dalam sumur yang kemudian ditemukan oleh saudagar yang lewat di dekat sumur tersebut. Pendek cerita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mereka telah mengeksekusi perbuatan jahatnya, tentu mereka tidak menghendaki apa yang mereka lakukan itu diketahui. Dan mereka tidak mau berhadapan dengan hukum ataupun disalahkan oleh ayahnya. Oleh karena itu, mereka pun membuat drama atau keterangan palsu di hadapan ayahnya. Dan itu dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 16 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'u abahum isya'ay yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ja'u 'ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahu almusta'anu 'ala ma tasifun. Kata Allah, mereka saudara-saudara Yusuf itu yang telah melakukan kejahatan datang kepada ayahnya itu pada waktu petang hari sambil pura-pura menangis. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf alaihissalam di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu saja tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Dan mereka datang dengan membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Kemudian dia Yakub, ayah mereka, berkata, sebenarnya
hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini tentu saja menarik perhatian kita, sehingga kita tidak terjebak pada perbuatan jahat yang merugikan diri kita sendiri, keluarga kita, institusi, dan juga merugikan orang lain. Risikonya sangat berat sekali melakukan kejahatan, apalagi yang sifatnya pembunuhan, perzinahan, perjudian, dosa-dosa besar, dan seterusnya. Jadi apa yang kita ambil hikmah dari kisah Yusuf ini? Pertama adalah iri dan dengki atas kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan, keberhasilan yang dicapai orang lain adalah sikap keji lagi tercela yang tentunya wajib dijauhi oleh setiap orang-orang yang beriman. Dan salah satu solusi agar kita terhindar dari sifat tercela tersebut, ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr, yaitu memohon kepada Allah agar kedengkian tersebut tidak bersemayam dalam hati kita. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kedengkian, ghil atau kebencian pada hati-hati kami kepada orang-orang lain, terutama orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha mengenal dan Maha penyayang. Atau juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa istiqomah dalam kebenaran, mengikuti kebenaran itu dan menjauhi segala bentuk kebatilan. Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu, yang hak itu betul-betul benar, dan berilah kemampuan kepada kami ya Allah untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan tampakkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang batil, yang jahat itu betul-betul batil, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhi yang batil itu. Doa ini sangat penting para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena di antara kita banyak mengetahui kebenaran, tapi kita tidak sanggup untuk mengikuti kebenaran itu. Kita mengetahui itu batil, tapi justru kita melakukannya. Oleh sebab itu kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta kekuatan agar Allah menunjukkan hidayah, menampakkan kebenaran, kemudian kita bisa mengikuti kebenaran itu, dan menampakkan yang jahat, kemudian kita bisa menjauhi yang jahat itu. Dengan pendekatan spiritual doa ini, mudah-mudahan kita terjaga dari segala bentuk kejahatan ataupun tindakan-tindakan yang merugikan diri kita dan juga orang lain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, kedengkian akan melahirkan watak buruk yang lain, seperti kebohongan dan keangkuhan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Dalam konteks penegakan hukum, maka para penegak hukum seperti hakim, jaksa, aparat polisi, pengacara, dan saksi-saksi, mereka semua menjadi sangat penting dalam mengungkap kebenaran dengan penuh keadilan. Proses penyidikan, forensik, semua alat bukti, evidence, dan lain-lain hendaklah didasarkan kepada fakta-fakta di lapangan yang tidak melanggar hukum dan nilai-nilai integritas yang diajarkan dalam agama, terutama dalam agama Islam. Karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam memberi peringatan keras dan sangat mewanti-wanti kepada segenap umat manusia, lebih-lebih kepada orang-orang yang beriman, agar tidak melakukan kebohongan atau kesaksian palsu.
Apalagi sengaja merekayasa kejadian yang sesungguhnya, menghilangkan jejak atau alat-alat bukti, bersengkongkol menutupi kejahatan, menerima atau memberi gratifikasi dan lain-lain. Semua itu dalam perspektif Islam merupakan dosa besar yang sangat keji dan zalim. Menyatakan kesaksian yang benar, terbuka dan apa adanya adalah tentu saja suatu kewajiban, sekaligus sifat terpuji. Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Kata Allah, janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan yang benar apabila mereka itu dipanggil. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Abbas menyatakan ini merupakan perintah untuk menunaikan persaksian dan menyampaikannya kepada hakim. Sebab hal itu sangat dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan juga al-haq. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan bahwa memberi keterangan bohong termasuk dosa paling besar. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Beliau mengulangi pertanyaan tersebut sampai 3 kali. Kemudian para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, pertama adalah menyekutukan Allah, asyirku billah. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau bangkit dan melanjutkan sabdanya, dan ingatlah, janganlah kalian memberikan kesaksian palsu, al-kadzib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdusta adalah ciri orang munafik yang dapat membawa kepada kejahatan, dan kejahatan bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Sebabnya itu bukan sifat orang-orang yang beriman, bahkan ia bisa menjauhkan orang tersebut dari keimanan. Dan inilah yang kemudian disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 105. Kata Allah, sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan ataupun yang membuat-buat kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Maka dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa inal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallah siddiqa. Kata Nabi, hendaklah kalian itu berkata, berbuat yang benar, karena kebenaran bisa membawa kepada kebaikan, kesuksesan, dan kebaikan itu bisa mengantarkannya ke dalam surga. Barang siapa yang berkata benar, berlaku jujur, lalu kemudian dia komitmen dalam kebenaran itu, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqo, orang yang betul-betul benar, bukan pembohong. Sebaliknya Rasulullah juga mengingatkan, wa iyyakum al-kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa man kadziba wa yataharra al-kadziba hatta yuktaba indallah kadzaban. Ini hadis ini sahih. Hendaklah kalian menjauhi perkataan bohong atau berdusta, karena dusta itu bisa mengarah kepada keburukan, kejahatan, dan kejahatan itu bisa mengantarkannya ke dalam neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga dari kisah Yusuf juga mengingatkan kepada kita semua tentang kejinya dosa membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghilangkan satu nyawa manusia, maka dia diibaratkan seperti menghilangkan nyawa manusia semuanya. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa manusia, maka dia diibaratkan seperti orang yang menyelamatkan manusia seluruhnya. Dosa membunuh adalah dosa besar. Tobatnya perlu dengan sungguh-sungguh. Perlu dengan sungguh-sungguh dan kemudian diganti dengan kesadaran total, lalu dia melakukan amal perbuatan, mengganti amal buruknya dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Kemudian yang keempat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
dalam mencari solusi dan kebenaran setiap masalah yang kita hadapi. Jangan lupa hendaklah kita bergantung, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Yakub. Ketika dia mendengar cerita bohong, dia tidak mengetahui secara pasti, karena yang mengetahui kejadian itu pada hakikatnya adalah Allah. Maka di sini kita perlu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu bersabar dan perlu bertawakal. Mudah-mudahan keluarga, saudara dan rekan-rekan kita semua terjaga dari segala bentuk kriminal yang dapat menyebabkan kehinaan dan kerugian serta murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga terjaga dari segala sifat dan karakter tercela seperti iri, dengki, takabur, dusta dan juga sejenisnya. Kita juga berharap mudah-mudahan negeri Indonesia yang sama-sama kita cintai ini dianugerahi para pemimpin, penduduk negeri, penegak hukum yang beriman dan berakhlak mulia. Diberikan para pemimpin dan penegak hukum yang sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan, pengayom, dan penjaga keamanan serta ketertiban umum di negara kita ini. Aparat pemerintah yang amanah, adil, dan jujur, itulah yang kita harapkan sehingga kemudian negara kita menjadi negara yang bermartabat, yang maju dan berkeadilan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridun illa syafaitah wala hajatan min hawaidid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan aminatan mubarakatan baldatan sakinatan mawaddatan wa rahmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.